Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 1 hingga kelas 6 STN Pangamangan 10, jumpa kembali bersama Ibu dalam dakwah pada hari ini. Yang akan Ibu sampaikan adalah tentang tema mari rajin sholat pada masih dalam bulan Muharram ini. Sebelum kamu semua mendengarkan dakwah Ibu, mari kita sama-sama baca tasbih dan baca selawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tambilana biha jami'al hazat wa tutahiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha astagaya min jami'il khairati fil hayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tahdilana biha jami'al hazat wa tutahiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha aqsagaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, mudah-mudahan cerdas semua, soleh dan soleha. Pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah Ibu tentang mari rajin sholat dengan mengulang kembali kaji pelajaran yang telah lalu dalam rukun sholat. Anak-anakku sekalian, masyarakat Indonesia dimanapun berada, kita harus rajin sholat dengan khusyuk dan ikhlas, karena dengan sholat itulah jalan kita memasuki ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan pondasi agama yang benar-benar harus kita laksanakan, karena merupakan kewajiban kita sebagai muslim maupun muslimat. Karena sholat itulah yang pertama-tama yang akan ditanyakan kita pada saat kita nanti berada di akhirat. Jadi sholat itulah yang paling utama dan paling pertama yang akan ditanyakan daripada amalan-amalan solehah yang lainnya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama rajin sholat. Tua muda ini sama. Pertama kita mengingat dahulu bagaimana rukun sholat yang pernah kita pelajari. Jadi dalam Islam, rukun sholat itu pada umumnya ada 13 rakaat. Jadi 13 rakaat. Pertama niat, kedua membaca takbiratul ihram, ketiga Fatihah,
Keempat, membaca salah satu surah sunat dalam Al-Quran, salah satunya. Kemudian kelima, ruku. Keenam, sujud. Kemudian ketujuh, duduk antara dua sujud. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Kemudian sholawat, tu'maninah. Kemudian terakhir baca salam, dan kemudian tertib. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi pertama-tama sebelum kita sholat, setelah berwudu, maksudnya setelah berwudu dengan baik, dengan baca doa, ditutupnya, kita berniat dulu bahwa aku pada hari ini ingin sholat subuh misalnya, karena bangun pagi sekali. Jadi niat subuh ditanamkan dulu di hati. Nah, baru itu sudah ada sebelum kita berangkat, sebelum kita mengangkat takbir untuk sholat, baik itu sholat berjamaah maupun sholat sendirian di rumah. Nah, anak-anak ibu, sholat berjamaah dengan sholat sendirian sebaiknya kalau ada ayah, kalau ada ibu, sholatlah bersama-sama. Jadi setelah niat kita tanamkan di hati ingin sholat subuh, baru kita mengangkat takbir. Setelah berdiri betul di atas sajadah, jadi Allahu Akbar. Pada saat kita mengangkat Allahu Akbar itu, niat itu kita baca di dalam hati. Jadi usalli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblatin ada anillahi ta'ala Allah. Jadi sebelumnya kita baca itu dulu, usalli bismillahirrahmanirrahim, usalli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblatin ada anillahi ta'ala. Pelan-pelan, lalu kita angkat takbir Allahu Akbar. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar itu, maka arti niat tadi kita masukkan. Jadi ada yang takbirnya di bawah pada telinga, ini wanita. Kalau yang terbuka seperti ini laki-laki. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, ini kita masukkan niat anak-anak ibu, arti daripada niat tadi. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, kita harus membaca Fatihah, ini wajib. Rukun artinya wajib. Jadi kalau salah satu rukun sholat tadi tidak terlaksanakan, maka bisa dikatakan sholatnya itu tidak sah karena rukun. Jadi setiap sholat maupun sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, itu selalu tidak ketinggalan Fatihah. Jadi Fatihah pada rakaat pertama, pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat, misalnya di sholat zuhur. Jadi selalu ada Fatihah, wajib itu. Nah, kemudian setelah Fatihah, lalu kita membaca tadi yang keempat, rukun sholat yang keempat tadi, membaca salah satu surah. Jadi surah-surah baik panjang maupun pendek. Misalnya baca surah Al-Kafirun, atau membaca surah Wal Asri, atau membaca surah Alam Nasrah ini pada rakaat pertama. Nanti rakaat kedua itu gandengannya nanti Fatihahnya dengan selalu Qul Huwallah. Jadi surah Al-Ikhlas. Itu yang sebaiknya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi satu tadi berniat, kedua baca takbiratul ihram, ketiga harus membaca Fatihah, kemudian keempat selalu membaca salah satu surah-surah yang ada dalam juz amma. Jadi pilihannya surah pilihan. Kemudian yang kelima adalah ruku. Jadi ruku itu Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Nah, jadi ruku seperti ini yang posisinya kalau dalam matematika itu anak-anak ibu kelas 456 itu seperti segitiga siku-siku. Jadi posisinya kepala dengan pantat ini harus sejajar. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kada boleh terlalu miring, terlalu atau seperti ini aja. Jadi harus siku-siku. Ini yang dianjurkan oleh ulama. Nah, kemudian setelah ruku, lalu langsung setelah ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaannya sampai 3 kali. Kemudian bangkit dari ruku, ini iktidal namanya. Nah, ini wajib juga bangkit dari ruku iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tadi belum ketinggalan. Jadi setelah ruku iktidal namanya
bacaannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi ruku, iktidal, kemudian sujud. Nah, sujud wajib. Di dalam bacaan sujud itu antara pesujudan ini persis di tengah, ini harus sejajar kayak segitiga bawah anunya itu. Jadi tumit itu letaknya berdiri anak ibu. Jadi sujudnya bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha tinggi. Nah, kemudian bangkit dari sujud itu namanya duduk antara dua sujud. Yang bacaannya ada doanya Rabbi firli warhamni wazubni warfani wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baru kembali sujud. Jadi yang bacaan Rabbi firli warhamni wazubni warfani wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu adalah bacaan lengkap tuh doa. Jadi sujud kembali, baru nanti bangkit dari sujud langsung berdiri melaksanakan untuk rakaat kedua. Jadi iktidal ada tadi. Kemudian juga setelah rakaat kedua di dalam sholat subuh ada, di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, di dalam sholat maghrib maupun isya serta subuh tadi kembali. Nah, ini anak ibu ada tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu dibaca sampai dengan batasnya sholawat. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu terus sampai ke sholawat. Jadi bila sudah sampai ke sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu sampai di situ, sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat, itu namanya tahiyat awal. Lalu kita menunjuk, kemudian berdiri. Nah, sampai di situ aja tahiyat awal. Tahiyat awal ada di rakaat kedua. Jadi tahiyat awal. Selanjutnya kalau di dalam sholat zuhur ada rakaat ketiga Fatihah juga. Nah, kemudian Fatihah aja, Fatihah rakaat keempat. Kemudian pada sholat yang terakhir, rakaat terakhir di dalam sholat subuh atau sholat zuhur, sholat asar, ada bacaan tadi tahiyat akhir. Tahiyat akhir artinya kita membaca tahiyat itu sampai melebihi batas salawat. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nah, itu paling sederhana di situ anak ibu. Itu berarti sudah sampai dengan tahiyat akhir. Cuma ada ulama yang melebihi pada itu. Jadi itu boleh aja. Jadi pada umumnya batasnya sampai di situ aja. Fil alamina innaka hamidun majid. Nah, sampai situ sudah tahiyat akhir, baru kita mengucapkan salam. Jadi salam termasuk di dalam rukunnya sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengucapkan assalamualaikum masih dia posisi dalam ke depan. Jadi pandangan ke depan, jangan berpaling langsung. Jadi seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikumnya ke depan, warahmatullahi wabarakatuhnya ke samping. Nah, jadi ini seolah-olah kita memberi salam kepada muslimin dan muslimat dalam sholat. Nah, selanjutnya di dalam sholat itu ada anak ibu yang dinamakan tumaninah. Tumaninah artinya kita dalam sholat itu setiap pergantian gerakan Allahu Akbar, baca Fatihah terus sampai habis. Maka untuk menuju surah
yang salah satu surah yang dianjurkan tadi harus ada jeda. Jadi ada berhenti sebentar, misalnya dengan mengucapkan subhanallah. Misalnya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali anak-anak ibu, maka sebelum berdiri itu kita membaca subhanallah untuk menjeda sebagai jeda supaya tumakninah tadi, jangan begitu cepat sholat. Bila kita tumakninah berarti kita berada dalam kehusuan, karena bila husu itu artinya tertib, pas, tepat, jadi gitu, seperti itu. Nah kemudian selain tumakninah, di dalam sujud juga bangun sujud 2 duduk di antara 2 sujud juga harus tumakninah. Tumakninah artinya beraturan, jadi berjeda. Dalam bahasa Indonesia itu ada pemberhentian sebentar, tapi pemberhentian itu boleh dianjurkan baca dengan subhanallah. Jadi kada begitu cepat banar. Nah, jadi ada tumakninah, ada salam, kemudian tertib. Tertib itu adalah rukun sholat yang terakhir, yang 13. Rukun sholat tertib ini artinya beraturan. Ada kawan niat misalnya didudiakan, berdudi niatnya, hanya ingat misalnya aku belum berniat ini, lalu niat pada saat sujud. Nah kada boleh seperti itu. Niat pertama aturannya takbir kedua, fatihah ketiga, salah satu ayat surah keempat, dan selanjutnya sampai ke salam. Semua itu beraturan sesuai dengan urutannya, maka itu dinamakan dengan tertib. Jadi tertib termasuk rukun sholat yang ke-13. Nah demikian apa yang Ibu sampaikan. Sholat kita dengan benar-benar rela hati setelah berwudu adalah rela hati, berarti kita ikhlas. Kalau husu berarti kita tertib dalam ucapan. Misalnya Fatihah harus dibunyikan secara terdengar telinga perlahan. Kemudian takbir harus didengar telinga, yang lain-lain semua dalam hati. Nah ini namanya kita husu, mengetahui mana yang gerakannya yang bagus, mana yang teratur benar, itu namanya husu. Kalau ikhlas itu rela hati. Jadi kita mempunyai 2 andalan, yaitu dalam sholat itu husu dan ikhlas. Nah anak ibu, jadi pada hari ini ibu mau menyampaikan mari kita rajin sholat bersama-sama. Pokoknya sholat 5 waktu dahulu. Nah anak ibu, pada saat ini kita memasuki bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan Republik Indonesia. Jadi pada kesempatan ini ibu mengucapkan selamat hari kemenangan, hari ulang tahun RI Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kita menjadi bangsa yang tangguh, yang maju, kemudian yang sukses, berhasil mencapai cita-cita di masa-masa yang akan datang, cerdas, soleh, dan soleha. Selamat ulang tahun RI yang ke-77. Semoga Indonesia jaya selalu. Ibu tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahummarhamni mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahummarhamni mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.